kali ini saya ingin menjelaskan apa itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang dibuat untuk memudahkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar di situasi pandemi COVID-19. Kurikulum darurat merupakan salah satu kurikulum yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, berikut adalah hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa. Berikut adalah video wawancaranya. Selamat menonton. Pembelajaran online pada masa pandemi. Menurut Bapak sebagai seorang pendidik, apakah penerapan masa pandemi bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya? Penerapan dalam hal pembelajaran online atau pembelajaran Pada masa pandemi ini? iya, Pak. Kalau menurut saya pembelajaran ini kan kurang maksimal kan, karena terbentur atau ada beberapa faktor yang menyebabkan itu pembelajaran itu tidak efektif. Salah satunya kan itu anak-anak itu kan biasanya itu belajar di dalam kelas, tapi sekarang pembelajarannya itu kan di dalam atau di rumah masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini. Kemudian kalau untuk pembelajaran daring atau online kan juga ada terhambat dengan gadget atau handphone kan. Tidak semua anak yang ada di sekolah itu kan mempunyai handphone atau gadget itu kan. Jadi banyak ada beberapa kendala. Ataupun kalaupun ada anak-anak yang punya handphone atau punya gadget itu kan belum tentu juga mereka punya pulsa data kan. Jadi itu banyak hambatan juga di daring maupun luring, itu ada beberapa hambatannya itu ataupun kombinasinya itu. Terus Apakah pembelajaran online Bapak menggunakan teknologi untuk media pembelajarannya? iya, kalau untuk anak-anak yang punya handphone dan punya kuota itu saya menggunakan teknologi itu. Bisa disebut itu nama atau aplikasi-aplikasi pembelajaran dari itu seperti Zoom. Dan untuk kalau asesmen atau evaluasinya saya menggunakan Google Drive atau Quizzes. Ada juga apalagi satu ini Kahoot untuk asesmen atau penilaian, menilai ketuntasan mereka itu. Bisa juga tugas-tugas mereka itu kalau misalnya bukan tugas juga, materi-materinya juga ada kalanya lewat WA group atau WhatsApp group itu. Apakah pada pelaksanaan penerapan pembelajaran jarak jauh sudah sesuai dengan kriteria anak-anak di sini? Penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kriteria anak-anak sekarang. Kalau menurut saya itu mereka itu masih dikatakan masih beradaptasi dengan kayak yang biasanya kan pembelajaran mereka itu di sekolah itu kan mereka kan biasanya seperti dipindahkan ke rumah itu kan butuh adaptasi yang baru. Jadi ada kalanya itu tidak sesuai dengan keharapan atau keinginan guru tersebut. Ada kalanya anak-anak itu mungkin malas bangun pagi, terus karena kebiasaan yang di sekolah sudah hilang kan. Begitu datang ke maksudnya pembelajarannya itu dipindahkan ke rumah-rumah itu atau belajar dari rumah itu sudah tidak sama seperti yang dilaksanakan di sekolah. Makanya itu anak-anak itu minat untuk belajar itu kurang seperti itu.
apa Sebelum adanya penerapan PPJ ini, apakah PJJ ini apakah telah diberikan sosialisasi kepada orang tua atau siswa itu sendiri? Iya, sosialisasi sudah berapa kali disampaikan, baik melalui rapat komite dengan orang tua siswa ataupun mendatangi ke rumah-rumah siswa itu atau berhadapan langsung di rumah ke rumah-rumah orang tua itu, memberitahukan secara langsung. Itu sosialisasi selalu. Iya. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Ibu selaku orang tua murid. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu, apakah pembelajaran di masa pandemi ini tergolong lancar dan efektif? Menurut saya, pembelajaran di masa pandemi ini belum terlalu lancar dan efektif. Dikarenakan kalau di rumah anak itu susah diajak belajar. Kalau di sekolah mereka lebih mendengarkan guru jadi mereka akan memahami apa yang diajarkan guru dibanding orang tua. Menurut Ibu lebih memilih pembelajaran online atau tatap muka? Kalau saya lebih memilih tatap muka, karena kalau tatap muka anak lebih bisa mengerti apa yang diajarkan. Kalau misalnya online kan cuma guru cuma langsung tugas, tidak lagi dijelaskan yang mereka belajar itu. Apa kesulitan atau hambatan yang Ibu rasakan pada saat sekolah online ini? Kesulitannya itu dan hambatan itu data, karena ada bantuan data dari pemerintah, dari sekolah, tapi kadang tidak bisa dipakai. Baru maksudnya datanya tidak lanjut lama, cuma bulan habis. Dan yang kedua, hambatan itu anak kan kalau di rumah belajarnya itu kadang kalau sudah bermain HP itu susah lagi diajak lagi mau belajar lagi kalau sudah bermain. Jadi lebih gampang belajar tatap muka. Apakah pada saat pembelajaran online ini Ibu mendampingi anak? Iya, saya dampingi. Karena kalau tidak dampingi, mereka akan sesuka hati mereka untuk bermain. Sebagai orang tua, apakah Ibu melakukan evaluasi atau mengulang pembelajaran anak? Biasanya saya mengulang pembelajaran, karena kalau sudah diulang, hari ini mengerti, besoknya sudah tidak mengerti lagi. Ya, Ibu. Baik, di sini Kakak ingin mewawancarai adik tentang penerapan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Yang ingin Kakak tanyakan, pada pembelajaran online ini apakah Yulan sudah menggunakan HP sendiri atau masih menggunakan HP orang tua? HP sendiri. Berarti sudah punya HP sendiri. Apakah pada saat pembelajaran online didampingi orang tua? Iya. Apakah pada pembelajaran online bisa mengerti dengan materi yang diajarkan? Akan mengerti, karena tidak ada penjelasan. Berarti guru tidak menjelaskan, guru hanya langsung memberikan tugas. Apakah adik Yulan lebih suka pembelajaran online atau tatap muka? Tatap muka, karena lebih gampang tatap muka karena tidak ada penjelasan online. Apakah pembelajaran sepenuhnya dilaksanakan secara online atau ada yang tatap muka? Ada yang tatap muka. Kalau dilaksanakan tatap muka itu, apakah dibentuk kelompok setiap rumah atau bagaimana? Dibentuk kelompok. Gurunya datang di rumah? Ya. Apa kesulitan yang adik Yulan temukan pada saat sekolah online? Terlalu banyak tugas dan kuota internet yang terbatas digunakan. Baiklah, itulah hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama guru.
Menurut guru yang saya wawancarai, pembelajaran daring ini belum maksimal dan belum sesuai dengan harapan guru karena masih ada hambatan dan kendala yang membuat pembelajaran ini belum efektif. Salah satunya yaitu tidak semua anak yang ada di sekolah itu memiliki handphone Android, dan kendala lainnya ada pada pulsa data atau kuota internet. Kemudian untuk evaluasi atau penilaian dari pembelajaran ini, guru menggunakan Google Drive atau Kahoot dan WA untuk men-share materi. Kemudian menurut Bapak, pembelajaran daring ini belum sesuai dengan kriteria anak sekarang karena mereka masih dalam proses beradaptasi, dan masih banyak anak yang malas untuk bangun pagi karena kebiasaan sekolah itu sudah hilang, dan makanya anak itu sudah minat belajarnya itu sudah kurang. Kemudian untuk sosialisasi, guru sudah selalu memberikan sosialisasi sebelum penerapan pembelajaran daring. Sosialisasi itu dilakukan dengan rapat komite ataupun dengan mendatangi rumah-rumah siswa itu sendiri. Itulah kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama guru. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama orang tua. Menurut orang tua, pembelajaran daring ini belum lancar dan efektif karena apabila di rumah, anak akan lebih susah diajak untuk belajar dan anak akan lebih sulit untuk memahami materi yang diberikan. Orang tua akan lebih suka apabila anak belajar dengan tatap muka karena apabila anak belajar di sekolah, guru akan menjelaskan materi itu sampai anak itu paham. Kemudian adapun hambatan dan kesulitan yang dirasakan oleh orang tua pada saat pembelajaran daring, salah satunya yaitu ada pada kuota internet. Adapun kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud, tetapi kuota itu hanya terbatas untuk digunakan. Kemudian hambatan lainnya yaitu apabila anak sudah bermain, anak akan sulit untuk diajak belajar. Kemudian kendala lainnya yaitu orang tua harus selalu mendampingi anak untuk belajar karena apabila tidak didampingi, anak akan sesuka hati mereka untuk belajar atau tidak. Itulah kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama orang tua. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama siswa. Menurut siswa, pembelajaran akan lebih mudah apabila dilaksanakan dengan tatap muka. Karena apabila pembelajaran itu dilaksanakan dengan online atau daring, pembelajaran itu akan lebih sulit karena akan terdapat banyak kendala dan hambatan yang akan dirasakan oleh mereka. Yang pertama itu terlalu banyaknya tugas dan kuota internet yang terbatas, sedangkan kuota internet yang diberikan itu hanya bisa mengakses WA, sedangkan mereka harus mencari materinya lewat Google ataupun YouTube. Banyak anak yang mengeluh dengan banyaknya tugas tetapi kurangnya penjelasan dari guru. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama siswa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.